Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gian Semolita Lesim dengan NPM 121552012100153. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, tepatnya pada Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Mata kuliah yang ingin saya bawa materinya di sini yaitu mata kuliah Sistem Terdistribusi. Ya, jadi di sini materinya tentang komunikasi data. Ya, langsung saja next. Di sini teman-teman, di sini komunikasi data terdapat dua poin, yaitu yang pertama protokol, yang berikut RPC atau Remote Procedure Call. Next, ya, teman-teman, komponen komunikasi data. Di sini terdapat 5. Yang pertama pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Yang berikut penerima adalah piranti yang menerima data. Yang berikut data adalah informasi yang akan dipindahkan. Berikut media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Yang terakhir, protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Ya, next, protokol. Ya, teman-teman, jadi protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Langsung saja next. Ya, di sini fungsi protokol. Yang pertama, fragmentasi dan reassembly. Fungsi dari fragmentasi dan reassembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi, dan setelah diterima maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap. Berikut encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi informasi yang dikirimkan dikirimkan dengan address, kode-kode, koreksi, dan lain-lain. Berikut connection control. Ya, teman-teman, jadi fungsi dari connection control yaitu membangun hubungan atau koneksi komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Berikut flow control. Berfungsi sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Berikut error control. Fungsi dari error control yaitu mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Berikut transmission service. Fungsi dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Next, susunan protokol. Ya, jadi protokol jaringan disusun dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer. Hal ini mengandung arti supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. Tujuan dari setiap layer ini adalah memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Antara setiap layer yang berdekatan terdapat sebuah interface. Interface menentukan layanan layer yang dibawa kepada layer yang di atasnya. Next, standarisasi protokol. Internasional Standar Organisasi atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Ya, next, RPC. Ya, teman-teman, RPC atau Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Ya, teman-teman, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari RPC. Kelebihan RPC yang pertama yaitu relatif mudah digunakan.
Pemanggilan remote procedure tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan local procedure, sehingga pemrogram dapat berkonsentrasi pada software logis, tidak perlu memikirkan low-level details seperti socket, marshalling, and unmarshalling. Berikut robust atau sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, and reliability. Yaitu kelebihan dari RPC. Yang berikut kekurangan RPC. Kekurangan RPC yang pertama tidak fleksibel terhadap perubahan. Static relationship between client and server runtime. Berikut berdasarkan prosedural atau struktur programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan OOP. Ya teman-teman bisa lihat saja ada gambar di sini. Ini prinsip RPC dalam program client server. Ya teman-teman bisa lihat gambarnya saja. Oke, next. Contoh studi kasus tentang RPC dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama proses ngeprint warnet, yang kedua mengontrol suhu AC dengan GetGet. Ya teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai komunikasi data. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan materi yang saya bawa, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.